Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Pak Budi di sini. Dan untuk video kali ini adalah video kelanjutan dari materi ruang lingkup biologi. Materi yang sudah kita pelajari tentang apa itu ruang lingkup, apa itu biologi, dan apa saja objek-objek biologi, dan yang terakhir adalah cabang ilmu biologi. Untuk materi ini adalah materi tentang yang kaitannya dengan laboratorium. Bisa kita lihat ada dua foto di sini. Satu anak ini lengkap sekali perlengkapannya dan rapih mejanya. Dan yang satunya ini berantakan dari anaknya juga, kemudian perlengkapannya juga. Jadi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, anaknya kayak terkena dampak dari zat-zat kimia yang mungkin meledak atau terbakar. Ini gosong wajahnya. Jadi dari sini kita tahu pentingnya sebuah keselamatan kerja di laboratorium. Penting sekali keselamatannya. Nanti kita pahami atau kita telaah dari gambar-gambar yang merupakan kesalahan sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, ini adalah gambar-gambarnya untuk identifikasi kesalahan saat praktikum. Yang pertama, ini adalah anak yang tidak memakai kacamata laboratorium. Kalau ada bahan-bahan yang mungkin bisa mengenai mata atau menyebabkan iritasi mata, maka penting sekali untuk menggunakan kacamata laboratorium. Untuk Pak Budi yang sudah pakai kacamata, tidak perlu memakai kacamata laboratorium, karena sudah multifungsi. Yang pertama untuk penglihatan, yang kedua sekaligus untuk kacamata laboratorium. Kemudian kesalahan yang kedua ini bisa kita lihat, yang cewek, yang perempuan. Ini rambutnya panjang tapi diletakkan di depan. Yang satunya dasi yang tidak rapih. Jadi bisa menimbulkan kebakaran kalau ceroboh dengan alat pemanas berupa bunsen atau nanti bisa menggunakan korek api nanti. Di lab juga ada praktek begitu. Jadi harus dirapikan dengan baik dan benar. Selanjutnya ini berkaitan dengan kerapian meja. Jadi pastikan meja itu tetap bersih. Kalau nggak bersih nanti zat kimia bisa jatuh dan menyebabkan sesuatu yang nggak diinginkan. Kalau di gambar ini terbakar dan ketumpahan bahan-bahan kimia, larutan kimia. Gambar selanjutnya bisa kita lihat, jadi si anak bawa minuman dan makanan, padahal di lab dilarang untuk membawa makanan dan minuman, sesuai dengan instruksi guru tentunya. Kalau memang sedang praktikum dengan bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan kontaminasi, itu ya sebaiknya jangan ya. Tapi jaga-jaga mending tidak usah aja bawa makanan ke laboratorium. Ini juga ada gambar kesalahan ya di laboratorium, kita nggak boleh bercanda dengan teman, bergurau gitu sampai-sampai terluka, kemudian bahan kimianya tumpah, dan ini sangat merugikan sekali ya untuk satu dua praktikan ya. Jangan bermain-main di laboratorium. Video selanjutnya bisa kita lihat, jadi alat lab ini diletakkan terlalu pinggir, resikonya kalau terjatuh juga besar ya, resikonya besar sekali. Oke, ini gambar bisa kita lihat, jadi ada anak perempuan yang mengarahkan mulut tabung reaksi ke muka. Ini juga nggak boleh. Ini tabung reaksinya diarahkan ke muka, bisa menyebabkan luka, bisa menyebabkan iritasi juga. Dan yang terakhir, ini adalah foto. Mungkin kalian juga udah tahu ya, membuang sampah di wastafel nanti bisa menyebabkan wastafel itu tersumbat dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Masa ya di lab nanti baunya nggak sedap? Nggak nyaman dong buat praktikum. Kemudian di dalam laboratorium juga penting untuk memahami simbol-simbol yang ada di lab. Kalau nanti ada di alat atau bahan kimia, lebih ke bahan ya, bukan alat. Nanti ada yang sifatnya karsinogen, ada yang sifatnya korosif, ada yang sifatnya eksplosif, ada yang sifatnya flammable atau mudah terbakar. Kemudian ada yang bertekanan tinggi gasnya, ada yang menyebabkan iritasi, ada yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan ada yang menyebabkan racun. Kelihatan dari logonya ya, logo tengkorak, racun, ya bajak laut ini. Oke, dari video-video kesalahan di lab tadi, jadi kalian juga perlu sekali untuk memahami tata tertib keselamatan di laboratorium. Ini sebagian saja, sebenarnya banyak sekali tata tertibnya.
nanti kalian bisa pahami di slide ini. Oke, cukup sekian untuk video tentang keselamatan kerja di laboratorium. Untuk materi metode ilmiah nanti akan dibahas di video selanjutnya. Kalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini dengan Pak Budi. Sampai jumpa lagi.